Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang seperti Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan ya kita bakal ngobrol yang pastinya obrolannya inspiratif, dekat banget sama kehidupan kita sebagai anak muda. Kalau kita ngomongin anak muda, biasanya yang kebayang mungkin sekolah, terus juga kuliah, nongkrong ya kan, bikin konten atau mengejar mimpi. Tapi ternyata ada juga anak-anak muda yang memilih meluangkan waktunya untuk membantu sesama lewat kegiatan kemanusiaan. Nah, menjadi relawan seringkali dianggap sebagai aktivitas orang dewasa, padahal banyak anak remaja yang justru tumbuh, belajar dan juga berkembang itu dari dunia kerelawanan. Mereka belajar soal kepedulian, terus juga kerja sama tim, sampai menghadapi situasi-situasi darurat yang yang mungkin ya tidak diajarkan di ruang kelas. Oke, di Sepada kali ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih menjadi relawan PMI yang bisa membentuk karakter anak muda dan juga membuka banyak pengalaman berharga. Sudah hadir bersama kita teman Pro 2 ada Kak Taman dan Kak Dibiananta, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng. Halo, kita sapa dulu. Selamat pagi Kak Taman dan juga Kak Dibia. Pagi Kak Ita. Selamat pagi Kakak. Apa kabar hari ini? Baik Kak. Baik. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih ya. Kita pengen tahu gimana awalnya Kak Taman dan juga Kak Dibia ini bisa kenal sama PMI dan bisa tertarik untuk menjadi relawan PMI. Kalau dari aku itu sebenarnya dari UKM yang ada di kampus. Agak tertarik emang dulu untuk ikut PMR awalnya, tapi karena nggak ada waktu SMA karena sibuk juga, akhirnya di kuliah sempetin untuk ikut gitu karena pengen lebih ngembangin diri di relawan. Kerelawan ya. Oke, kalau dari Kak Dibia? Kalau dari saya sendiri sih Kak, sebenarnya sudah dari SMA sebenarnya. Itu awal mulanya itu kan ketertarikan saya melihat orang-orang di PMI ini mereka tuh bekerja gitu. Aku pikir orang-orang PMI ini nggak digaji, mereka tuh digaji gitu. Oh ternyata tidak, mereka tuh benar-benar mati sukarela dan memang benar-benar sesuai dengan passion saya. Jadi sanalah untuk pertama kalinya saya ikut PMR di SMA. Terus nggak lama setelah itu ada open recruitment Satuan Inti, lalu sekarang jadi KSR di Undiksa gitu. Oke, kalau diingat-ingat lagi ekspektasi kalian tentang PMI waktu awal gabung sama kenyataannya sekarang gimana? Beda nggak? Beda sih. Bedanya kenapa? Karena saya kira tuh awalnya kayak tegang, susah gitu, selalu gawat darurat gitu. Ternyata santai, seru gitu. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oke. Kalau saya sendiri sih Kak, dulu tak kira itu PMI itu adalah tenaga sukarelawan yang benar-benar pasif dalam dunia kedokteran gitu. Ternyata ada kemanusiaannya juga ya, ada kebencanaannya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi secara realitasnya wah luar biasa sekali PMI ini. Jadinya enak gitu ya gabungnya di PMI. Sangat enak sekali, menyenangkan sih. Oke. Mungkin banyak juga anak muda yang mikir relawan itu cuma bantu saat ada bencana. Padahal kegiatannya itu lebih luas ya. Mungkin bisa diceritain nggak sih sebenarnya aktivitas relawan PMI sehari-hari itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi sih Kak, sebenarnya banyak
apa apa ya, kegiatan kita tuh banyak sekali di PMI, dari apa ya, interaksi sosial, kita sering melakukan yang namanya pertolongan pertama, gawat darurat, ataupun misalnya kayak kemarin ada bencana kita turun. Tapi secara sehari-hari ya kita paling kalau misalnya tidak ada gawat darurat ataupun gitu, ya paling kita di santai di markas biasanya kita untuk diskusi, ataupun kayak menunggu misalnya tunggu kejadian apa nih gitu gitu. Sebenarnya gitu sih Kak kalau dari kita di PMI. Oke, kalau dari Kak Taman mungkin Sama sih Kak. selama Iya. oke. Selama jadi relawan, ini mungkin kalau Kak Dibia sudah lama, lebih lama daripada Kak Taman yang sudah lebih dari 5 tahun. Pengalaman yang paling berkesan apa sih? Pengalaman yang paling berkesan itu menolong orang sih Kak. Mhm. Mungkin menolong orang tuh menurut sebagian orang itu adalah hal yang kecil, tapi menurut saya pribadi, wah ini adalah suatu yang tidak ada nilainya. Karena memang saya dari SMA itu berpikir pertama kali saya diajak menolong orang itu dengan senior, namanya itu Kak Daud, mungkin Kakak pernah dengar namanya. Beliau tuh sudah lebih lama daripada saya di PMI, dan pertama kali saya diajak untuk menolong orang itu saya berpikir, aku bisa ngapain ya, karena waktu itu saya masih SMA. Saya mikir, ada orang terluka gimana cara ngobatinnya. Saya masih takut waktu itu, saya masih gemeter tangan, masih kayak nggak berani megang segala macam, saya takut darah. Tapi di sana saya belajar, membantu orang itu bukan apa ya, nggak harus kayak langsung turun ke jalan untuk bantuin, nggak, tapi kita bisa bantu orang dengan cara yang lain gitu. Kayak misalnya ya kecelakaan segala macam, mungkin ada orang lain yang bisa apa ya ada orang lain yang bisa untuk menolongnya, tapi saya bisa mungkin hal lain, mungkin kayak membantu bawa barangnya segala macam, menanyai keluarganya atau membersihkan segala sesuatu gitu. Itu sih kata yang paling berkesan. Itu ya banyak sebenarnya saya pengalaman berkesan, tapi yang paling berkesan itu ya menolong orang sih. Oke, kalau Kak Taman mungkin sudah ada pengalaman. Kalau dari saya pribadi itu baru pertama kali waktu bencana banjir di Banjar, dan itu pertama kali saya sebagai relawan PMI turun ke lapangan. Itu sih yang paling berkesan karena baru pertama kali. Oke, kalau dibandingkan sebelum dan sesudah menjadi relawan, kira-kira ada perubahan nggak sih yang di dalam diri kalian? Ada sih, dari gimana kita ngelihat masyarakat, masalah di masyarakat gitu. Banyak sih sebenarnya perubahan yang ada di diri kita kalau misalkan sudah join ke PMI. Oke. Kalau dari saya pribadi perspektifnya sih kan. Jadi kita dari seorang anak yang nggak tahu apa-apa, setelah masuk ke dunia PMI ini, di PMI ini ternyata ada seperti ini, ada mekanisme yang sebenarnya tidak semua orang ketahui, tapi kita sebagai relawan tuh diberikan akses ke sana untuk mengetahui. Kayak misalnya, tabung oksigen, gini loh cara pakai tabung oksigen, di ambulan tuh seperti ini caranya, nolong orang tuh seperti ini caranya. Ternyata ada kayak ada step-stepnya, ada pelatihan yang berbeda-beda nih, ada yang PP, ada yang Satgana, ada yang lain-lain lah seperti itu. Jadi sebagai orang itu saya memiliki perspektif yang berbeda sih Kak. Dari mungkin pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti atau mungkin pengetahuan yang kalian punya, skill apa yang paling kepake dalam kehidupan sehari-hari? Pertolongan pertama mungkin Kak. Iya. Kalau saya pribadi sih asesmen sih Kak. Assessment. Ya karena memang saya tuh lebih setelah melakukan sesuatu itu gini, karena setelah saya ikut PMI itu jadinya saya tidak gampang menilai seorang. Jadi yang harus benar-benar kayak kenapa bisa seperti itu, ada apa di sana gitu, kenapa, bagaimana, dan siapa gitu. Jadi lebih terinci dan juga lebih terstruktur lah jadinya dalam menilai sesuatu gitu. Kalau kita lihat anak muda gitu kan, mungkin banyak yang belum begitu paham atau mungkin tentang kegiatan yang ada di PMI. Menurut kalian kenapa sih pengalaman menjadi relawan itu penting banget untuk anak muda saat ini? Kayak yang tadi dibilang Kak Dibia, itu ngerubah perspektif kita ke PMI sih Kak. Oke. Ya. Kalau saya pribadi sih Kak, sebenarnya anak muda itu cenderung, kita tahu bersama bahwasannya anak muda zaman sekarang itu lebih cenderung lebih suka diam di rumah main Mobile Legends ataupun ya apatis lah akan lingkungan sekitar. Tapi dengan menjadi seorang relawan itu kita bisa yang namanya melatih skill kita, berkomunikasi secara sosial, bisa membangun hubungan secara sosial untuk jangka panjang. Dibilang investasi lah, karena memang jadi seorang relawan itu bukan bagaimana kita jadi relawan tuh kita nggak dibayar, kita itu kerja rodi gitu. Enggak. Jadi jadi relawan itu sebenarnya kita itu bisa untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi kita tidak hanya dalam satu ruangan aja, tapi kita bisa keluar lebih jauh, bahkan untuk ke mancanegara sekalipun gitu. Oke, kalau boleh jujur mungkin tantangan terbesar jadi relawan muda itu apa sih? Kalau saya sih satu Kak, jadwal, Oke. waktu. Karena saya kebetulan ada seorang mahasiswa di Undiksa, dan memang untuk mengatur jadwal saya dengan kegiatan di PMI susah sekali. Bahkan kemarin waktu kejadian di Banjar itu saya hari kerja ada kejadian, sedangkan waktu itu UTS kan, semakin pusing lah saya. Tapi saya ya
coba untuk menyempatkan diri gitu, dan coba untuk, dan ternyata nggak bisa juga karena memang sebagai seorang mahasiswa pun kita bertanggung jawab tugas, ada yang lebih dipentingkan lagi gitu. Jadi memang di sisi lain kita punya moral, tapi di sisi lain kita bertanggung jawab. Jadi itu kan menjadi sebuah yang benar-benar dipertimbangkan banget sih Kak. Oke, kalau Kak Taman mungkin selama setahun ini tantangannya apa? Itu sih Kak, waktu juga Waktu karena juga. sibuk banget di Mhm. kampus. Oke. Tugasnya benar-benar banyak, apalagi baru ke kuliah tuh susah beradaptasi dari SMA yang awalnya yang nggak terlalu gimana ke kuliah yang padat banget jadwalnya gitu. Oke, jadi tantangannya di waktu seperti itu. Wah, ternyata teman Pro2 menjadi relawan bukan cuma soal membantu orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar mengenal diri sendiri, terus juga membangun empati dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih peduli. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya.
tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini masih bareng kita Saputri, ada Kak Taman juga Kak Dibiah dari relawan PMI Kabupaten Buleleng, dan kita tadi sudah ngomongin soal perjalanan mereka menjadi seorang relawan gitu ya. Jadi aku juga pengen tahu, pengen masuk ke cerita yang lebih dalam lagi tentang pengalamannya mungkin, tentang tantangan dan juga makna menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Nah, saat turun langsung ke lapangan nih, Kak Dibiah dan juga Kak Taman, apa sih hal yang paling sering membuat kalian tersentuh? Ya, jadi seperti ini Kak. Sebenarnya ada banyak sekali momen yang membuat saya tersentuh. Memang karena saya sudah lumayan lama juga di PMI. Tapi di mana saya bisa melihat di sana yang namanya menghargai. Oke. Saya sebagai anak muda, saya sebagai relawan yang baru kemarin lah dibilang lahir lah. Apa sih saya di dunia ini? Cuman saya sebagai relawan melihat, oh ternyata seperti ini perjuangan seorang untuk hidup. Oh ternyata sebagai seorang relawan itu kita harus menyaksikan proses seorang untuk berjuang. Karena memang kita tidak pada tupoksi untuk ya bisa menjamin seorang itu akan selamat, tapi kita di sana untuk mencoba semaksimal mungkin apapun yang bisa kita miliki untuk membantu dia. Karena memang ada banyak kejadian. Itu tentu kalau dibilang dalam bahasa Bali hadisnya nggak ada yang tahu mungkin ya, tapi kita bisa di sana bisa lihat oh seperti ada seorang ibu yang perjuangkan, ada seorang anak yang lihat orang tuanya, mungkin seperti itu kalau saya pribadi kan. Kalau Kak Taman mungkin? Kalau yang bikin tersentuh itu momennya ketulusan relawan-relawan yang bantu korban ke lapangan sih Kak. Itu benar-benar kita ngelihat gimana seorang relawan gitu tanpa memikirkan dia siapa, apa yang dia dapat kayak gitu, tapi tetap mau bantu mau bantu korban yang kena bencana Dengan tulus. ya, dengan seperti tulus itu. ya. Mungkin pernah menghadapi situasi yang cukup berat secara mental, Kak Dibiah? Kalau saya pribadi berat ya Kak. Kalau dibilang berat sih ada satu momen tertentu kayak semisalnya saya harus membagi diri dalam kondisi yang benar-benar dulu pernah kejadian di Pasar Badung, waktu kejadian banjir itu di Denpasar. Saya waktu itu sedang posisi di tingkat latihan, kita sedang kaderisasi untuk anggota-anggota baru untuk KSR Undiksa. Nah waktu itu kondisi relawan sedang proyek-proyeknya jumlahnya sangat sedikit, kita sedang mencoba pengkaderan, tapi di sisi lain kita harus diminta ke Denpasar untuk membantu kejadian di Pasar Badung. Nah saya mau nggak mau harus berangkat kan, nah ke sana dan saya merasakan sekali bagaimana capeknya kita harus berpacu dengan waktu, kita nggak boleh lama-lama di bawah karena emang kondisinya karena terjadi banjir jadinya sampah itu menimbun dan terjadi gas metana. Kalau terlalu lama kita di sana takut terjadi ya keracunan segala macam. Jadi kita harus benar-benar turun secepat mungkin untuk ya paling membersihkan, membantu masyarakat. Tapi di sana juga kita kan terpacu oleh waktu ya, di PMI kan memang dibatasi, apalagi ketersediaan alat pun sangat sedikit. Jadi kita mau nggak ada gini nih, masyarakat minta cangkul ya udah mereka kasih cangkul, kita pakai tangan untuk bersihnya. Dan itu tuh kondisinya pengap, panas, dan itu siang hari lagi, lumayan berat banget sih kan. Oke, tapi bisa tetap diatasi. Bisa dapat diatasi. Oke. Menurut kalian, kalau kita ngomongin anak muda generasi sekarang, apakah sudah cukup peduli dengan isu kemanusiaan? Masih kurang sih Kak. Masih Kalau dilihat mungkin dari kampus seperti ya, apa? masih kurang Kak, karena apa ya, mungkin mereka agak maaf ya males mungkin kayak gitu. Mungkin kalau sebagai relawan kalau bukan dari hati nurani sih susah Kak ya. Oke, kalau Kak Dibiah? Kalau dari saya pribadi sih Kak, apa ya bilang, apatisme itu kan muncul karena akibat orang-orang yang tidak mau menelusuri atau riset lebih jauh ya. Jadi orang-orang itu cenderung ya udah aku aja, aku nggak peduli mau apapun yang terjadi di dunia, aku ya nggak akan mau tahu gitu. Karena emang apatisme itu kan muncul karena seorang itu merasa tidak perlu tahu karena mereka sudah merasa nyaman dalam lingkungan mereka sendiri kan. Dan itu tuh sangat-sangat buruk untuk kedepannya. Karena memang kita di PMI ya menawarkan, ayo kalau teman-teman semua, anak-anak muda semua memang memiliki waktu luang dan tidak memiliki kesibukan, kalau memang mau ikut berkontribusi, ayo kita di PMI bareng-bareng. Karena jujur saja
PMI adalah wadah yang bagus untuk membangkitkan diri, untuk berkembang, untuk mengedukasi dan banyak hal lainnya. Tapi ya teman-teman, tuh hilangkan rasa apatisme kalian, munculkan rasa kemanusiaan, kita saling membantu. Jangan melihat seorang tuh dari harganya, oh nggak dapat uang nggak mau bantu, nggak, jangan seperti itu. Tapi kita harus melihat, oh kalau aku membantu dia, kira-kira setelah kita bantu dia bisa bantu siapa ya, mungkin seperti itu sih Kak. Berarti kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak muda tertarik untuk terlibat untuk masuk ke dalam PMI? Sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan. Di kami PMI sendiri itu bisa melalui proses yang namanya didikan pelatihan. Itu bisa lewat, kalau teman-teman dari kalangan mahasiswa bisa di masing-masing unit di kampus ada kok KSR satu. Kalau memang tidak bisa dan anak muda pure yang pengen gabung, ya udah kita ke markas. Di markas PMI itu masih bisa kok. Dan itu pun setiap tahun biasanya di PMI itu mengadakan diklat itu 2 kali, paling minimal 2 kali. Dan itu tuh kita sangat membuka sekali untuk teman-teman yang mau bergabung dan ingin mengikuti aksi-aksi sosial ke depannya. Sebenarnya organisasi banyak, nggak harus di PMI aja. Ada misalnya kayak organisasi kemanusiaan lainnya. Cuman kami di PMI jujur kami benar-benar terbuka. Kalau teman-teman anak-anak muda sekalian yang pengen bergabung, saya terbuka sekali di PMI. Apalagi untuk kemanusiaan kan tujuannya baik. Jangan pernah melihat oh ada orang ini saya nggak suka, saya nggak mau gabung, nggak boleh seperti itu. Kita harus lihat apa sih organisasinya, kita harus lihat isi dari organisasinya, jangan melihat perseorangannya saja. Mungkin seperti itu ya. Kak Taman, mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak sih. Cukup, oke. Kalau kita lihat sekarang kan zamannya media sosial ya. Kalau menurut kalian nih, media sosial itu bisakah membantu gerakan kemanusiaan itu sejauh apa? Sangat bisa sekali Kak. Sangat-sangat bisa sekali. Karena bagaimana kita melakukan yang namanya open donasi, pemberitahuan, informasi itu sangat-sangat didukung sekali. Donor darah bahkan sekarang misalnya ada suatu kejadian seorang membutuhkan darah, kita bisa melakukan yang namanya kayak sharing nih, tolong ada nanti dia kayak pesan WhatsApp seperti itu, dia akan orang nama golongan darah itu sangat-sangat membantu. Jadinya orang-orang yang membaca tuh, aku belum donor nih misalnya hari ini aku mau donor, ada orang membutuhkan gitu. Karena kan media sosial ini kan sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya banyak sekali, dan seperti untuk digunakan di PMI ini kayak misalnya ada orang bencana, butuh bantuan sosial, ya udah yuk bantu yuk, aku punya baju aku pakai aku kasih dia, atau aku punya buku nih tapi aku nggak habis baca dan aku udah selesai untuk mata kuliah itu, ya udah kasih orang-orang yang membutuhkan. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke. Menurut kalian karakter apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang relawan? Tentu dan pasti itu satu, itu karakter yang mau menolong dan nggak mau mandang bulu. Jadinya orang itu jadi seorang relawan tidak harus berpikir bahwasannya aku gak suka sama orang ini, aku nggak mau bantu, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai manusia tuh, sebagai relawan ya harus memiliki rasa kemanusiaan. Di sana kan tumbuh empati. Kita sebagai relawan tuh ya kita untuk orang lain gitu. Jadi tujuan kita untuk membantu. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke. Kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang masuk di 0811399054. Hai, selamat pagi Kak Taman dan juga Kak Divya. Kalau harus memilih, lebih berat menghadapi kondisi lapangan atau menghadapi emosi diri sendiri? Mungkin dari diri sendiri kayak karena kalau emosi dari diri sendiri itu kita harus menyelesaikan dengan diri kita, karena cuma kita yang ngerti gitu. Kalau misalkan ke lapangan mungkin bekerja sama itu bisa gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih emosi diri sendiri. Emosi diri sendiri. Kalau saya sama juga Kak. Selanjutnya ada yang mau bertanya, Kak Divya, Kak Taman pernah nggak sih capek sampai kepikiran untuk berhenti menjadi seorang relawan? Kalau saya pribadi sih belum pernah sih kayak. Tapi kalau capek dalam penugasan pernah. Semua orang pasti namanya batas dalam dunia sendiri. Tapi untuk berhenti jadi relawan itu tidak sekalipun terbenak dalam kepala saya untuk berhenti jadi relawan gitu. Karena memang saya melihat PMI-nya bukan orang-orangnya, mungkin seperti itu. Oke. Sama sih, karena karena dari diri sendiri, untuk dari hati diri sendiri ingin jadi relawan, jadi untuk kepikiran ke sana enggak Nggak ada ya? Nggak pengen, iya. Oke. Yang terakhir, mungkin harapan kalian untuk generasi muda Buleleng ke depannya seperti apa? Mungkin generasi muda Buleleng itu bisa
mulai dari diri sendiri untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan, untuk mau gabung menjadi relawan untuk membantu orang-orang sekitar. Kalau dari saya pribadi, saya berharap banyak untuk teman-teman di Buleleng itu mau SMA, SMP, SD, bahkan orang-orang yang sudah kuliah, saya sangat berharap sekali jika teman-teman ini kan kebetulan momentumnya dengan Hari Anak ya, untuk anak-anak, untuk teman-teman yang memang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan, orang-orang yang masih penasaran pengen eksplor lebih, ayo bareng-bareng kita di Palang Merah Indonesia ya. Kalau memang untuk mau bergabung, ayo kita sangat-sangat terbuka. Mungkin mulai dari untuk kalangan SMA kita bisa dari PMR, ada Mula, ada Madia, ada Wira. Kalau untuk anak-anak yang 18 tahun ke atas itu ada KSR, itu bisa masuk. Dan untuk teman-teman yang sudah kerja itu masih ada TSR, tenaga sukarelawan. Jadi tidak ada yang namanya PM itu membatasi orang yang menjadi relawan. Jadi umur berapapun masih bisa masuk. Entah itu mau jadi tenaga sukarelawan, jadi KSR, jadi PMR, itu kita sangat-sangat menghargai. Dan ayo teman-teman, mungkin jikalau tidak ingin ikut tergabung dalam organisasinya, mungkin ayo kita mungkin donor darah untuk teman-teman yang sudah 17 tahun ke atas dan memang berat badannya tidak mencukupi. Dan untuk teman-teman yang ingin ingin tergabung lagi ingin terlibat, mungkin bisa melakukan aksi-aksi sosial yang memang benar-benar mungkin pelibatannya mungkin dari PMI, mungkin seperti itu sih Kak. Oke, teman Pro 2, hari ini kita belajar kalau menjadi relawan itu bukan soal siapa yang paling hebat atau siapa yang paling berani. Justru dimulai dari hal sederhana, yaitu peduli terhadap sesama dan mau bergerak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Kak Dibia, Kak Taman, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah sharing bersama kita, dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.